Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berjumpa lagi dengan saya Ustadz Sudar. Ya, Ustadz Sudar akan menggantikan Ustazah Saruni dalam materi ini. Maka izinkan untuk memaparkannya, untuk menggantikannya. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum jami'an? Alhamdulillah, ma zilna tahta as-sururi was-sa'ada insyaallah. Wa madza darsuna al-ana? Darsuna al-ana al-fiqh. طيب فخير ما نبدأ هذا اللقاء بتلاوة البسملة. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi kita sebelumnya. Materi yang sebelumnya, tentunya materi kita pada saat ini berbeza dengan materi sebelumnya, dengan tema sebelumnya. Tema pada kesempatan kali ini adalah toharo. Apakah di antara kita sudah mengetahui arti toharo itu? Baik, perhatikan, konsentrasi agar supaya kita cepat paham. Toharo artinya hal bersuci atau hal kebersihan. Arti di sini yaitu bagaimana menyucikan diri, badan, pakaian, dan lain-lain agar supaya sah menjalankan ibadah. Ibadah apa? Ibadah sholat. Ibadah apa lagi? Ibadah sholat dan ibadah yang lain. Adapun tahara dalam ilmu fikih ialah yang pertama, menghilangkan najis. Jika kita mendapati di pakaian kita, di badan kita, kotoran, baik kotoran ayam, kotoran apa saja, maka kita bersihkan ya dengan mensucikannya hingga hilang tiganya, hingga hilang baunya, rasanya, dan warnanya. Setelah itu berwudu. Dikatakan suci juga kalau kita sudah berwudu. Dan yang nomor 3, mandi. Mandi ketika kita mimpi basah ke atau kita haid ke, setelah itu kita harus mandi. Tayammum. Yang nomor 4 adalah tayammum, teman-teman. Tayammum, kita ingin melaksanakan ibadah sholat, namun tidak ada air. Maka kita gak usah repot-repot, teman-teman. Dan kita jangan sampai meninggalkan sholat, teman-teman. Allah memberikan cara kita untuk selalu menghadapnya, untuk selalu berdoa kepadanya. Tayammum kita bisa pakai ketika tidak ada air. Tayammum kita sudah mencari air sana sini, tapi tidak ada air, teman-teman. Hujan pun tidak hujan. Cari air pun tidak ada. Maka kita bertayammum. Kita niat tayammum, membasuh apa namanya tuh ya? Setelah itu mengusap ya wajah, setelah itu tangan. Sudah deh. Baik. Selanjutnya, alat yang terpenting untuk bersuci. Apakah itu? Ialah air. Penting sekali. Jika yang penting ini sudah tidak ada lagi, maka kita bisa katanya tadi bertayammum.
Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita lanjut ke bukan judul, pembahasan yang lain. Apakah itu? Macam-macam air. Air yang dapat dipergunakan untuk bersuci itu ada 7 macam, teman-teman. Ada 7 macam yang harus kita ketahui. Bukan sembarangan air yang kita pakai. Ya. Yang pertama adalah air hujan. Sudah kita tahu. Hujan itu dari mana? Pastinya dari atas. Atas itu ada apa? Ada langit. Yang kedua adalah air sungai. Nah, air sungai ini juga boleh kita gunakan tuh. Yang nomor 3, air laut. Yang nomor 4, air dari mata air. Yang nomor kelima, air sumur. 6, air salju. 7, air embun. Kalau kita ada di Korea, ya, gak ada air, gak ada ini, adanya cuma salju. Boleh kita gunakan untuk berwudu, teman-teman. Ya, boleh tuh untuk bersuci, teman-teman. Pastinya ya, kalau sudah sudah salju, bahasanya sudah salju, otomatis ada air tuh. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bolehlah sambil santai-santai ya. Tapi jangan lupa kita harus fokus konsentrasi. Selanjutnya pembagian air. Wah, ada pembagian juga Ustadz ya. Ada. Air tersebut, air di atas, air yang sudah disebutkan tadi, air yang 7 itu dapat dibagi menjadi 4, teman-teman. Air suci, yang pertama, air suci dan mensucikan, yaitu dapat digunakan dan tidak makruh. Kita sebut dengan air mutlak. Yang kedua, air suci tapi tidak mensucikan, musta'mal. Musta'mal itu air yang sudah dipakai. Kita ngambil dari birkah, dari kolam kamar mandi, ya, kolam air. Lalu kita pakai, ya, di bawahnya itu disiapkan itu ember. Nah, kita wudhu itu. Airnya otomatis jatuh ke ember yang ada di bawah. Lalu air yang di bawah itu ingin dipakai bersuci. Lah, itu tidak boleh. Yang nomor 3, air suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh digunakan, yaitu air yang terjemur. Ya. Air suci dan dapat mensucikan, tetapi makruh. Ya, ingat, makruh digunakan, yaitu air yang terjemur, atau kita sebut, kita sebut dengan musyammas, yang terjemur atau yang terpanasi. Anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, yang terakhir, air bernajis, atau kita sebut mutanajis. Air yang bernajis itu ada 2 macam. Yang pertama, jika air itu sedikit dan kemasukan najis, maka ia tidak sah dipakai untuk bersuci, dan ia tetap najis hukumnya, baik berupa sifatnya atau tidak. Paham sampai di sini, teman-teman? Air sedikit, kemasukan najis.
kemasukan airnya kotorannya ayam, kemasukan kotornya sapi. Nah, najis teman-teman karena tidak sampai 2 qullah. Selanjutnya, yang kedua, jika air itu banyak, artinya lebih dari 216 liter, maka apabila kemasukan najis yang terlalu sedikit, seperti ya sedikit lah. Ukuran kita untuk menyebutkan sedikit itu pasti berbeda-beda. Tidak mengubah sifatnya, maka hukumnya tetap suci dan sah digunakan untuk bersuci. Tetapi apabila berubah sifatnya, bau, rupanya, dan rasanya, maka tidak sah digunakan. Paham? Di kolam kamar mandi itu atau bak kamar mandi itu, ya, contoh dulu ya, dalam bak kamar mandi itu sudah banyak tuh airnya tuh. Nah, kemasukan kotorannya cicak. Tentu kotorannya cicak itu tidak akan dan tidak mampu ya, tidak akan mampu untuk merubah warnanya air kolam kamar mandi tersebut. Karena kenapa? Karena airnya banyak, teman-teman. Tapi kalau sedikit airnya, satu ember atau berapa liter itu, pokok intinya tidak sampai 216 liter, maka dihukumi tidak sah, teman-teman. Anak-anakku semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan pada pertemuan kali ini. Mohon maaf ya, mohon maaf jika dalam penjelasan ini kurang berkenan di hati antunna semua. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Itu saja yang dapat Ustaz sampaikan. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita ilmu yang nafi dan ilmunya barokah. Dan semoga kita diberikan pemahaman ya, pemahaman yang cepat ya, agar supaya kita bisa dan cepat mengarungi lautan ilmu. Amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan bersama-sama membaca alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.